Jangan mualaf terus. Ya sekarang udah Mualaf muslim ya. Mualaf tuh 2-3 tahun lah. Iya. Kalau udah itu ya udah mantan kafir gitu. Iya. Jadi ketika gue ditanya sama kakak perempuan gue, lu kenapa masuk Islam? Gue bilang gue mau ikut Yesus. Pernah nggak sih kok nemuin kayak di kitab-kitab sebelumnya yang kok pelajarin kayak misalkan di Bible atau apa, ada aturan sholat yang tercantum di situ kok? Sebenarnya ada. Ada kok. Nggak cuma sholat doang. Anda mualaf gue yang digebukin di rumah ya kita datang. Bahkan kita juga bisa sediakan bantuan hukum kalau mereka perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semua yang menyaksikan tayangan ini dalam kondisi baik, sehat, tidak kurang apapun. Amin. Ya, episode kali ini saya ingin berbincang-bincang, ngobrol langsung. Setahun yang lalu saya pernah hadir di eventnya Kododi. Nah, tahun ini kita ketemu lagi. Kododi! Kododi, aku tuh belum sempat bilang terima kasih secara langsung. Waktu itu aku diundang di acara Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ya. Masya Allah, itu bulan tuh Juli ya? Ya itu aku ingat banget tuh bulan Juli tahun lalu. Aku lagi bener-bener nikmat-nikmatnya ibadah. Terus udah gitu bisa tahu-tahu dapet undangan dari Kododi, ketemu langsung, bahkan bukan ketemu langsung, satu meja. Bareng sama Ustadz Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Ya Allah ya, alhamdulillah. Ya Allah, itu bener, itu waktu itu roadshow ya Kododi ya? Iya, 4 kota. 4 kota mana aja tuh Kododi? Pertama Surakarta, Malang, Bandung, Jakarta. 4 kota, 7 kali ceramah. Dan itu rata-rata memang besar-besar, audiensnya juga banyak ya. Lumayan, ya. Jadi kayak Surakarta sama Malang yang besar. Jadi kayak festival pesta rakyat gitu kan. Pesta rakyat. kayak di outdoor gitu kan. Itu kan ribuan orang datang kan. Iya, yang di Surakarta indoor. Ya. Di UMS kan, yang Malang di Stadion Gajayana. Ya. Yang di Bandung di lapangan Tritan, yang di Jakarta di lapangan Pancoran. Bekas hanggar. Itu kalau kayak gitu tuh awalnya Kododi bisa kenal sama Ustadz Zakir Naik gimana ceritanya? Waktu itu dikenalin sama Kohani Kristianto. Oke. Nah, tapi udah berapa tahun yang lalu lah. Iya. Bukan tahun lalu. Nah, yang tahun lalu itu kan karena Kohani kan sudah bikin yayasan, memang buat bikin acaranya Dr. Zakir Naik. Oke. Saya juga ada di dalam situ. Cuman yang pas tahun lalu, kira-kira 2-3 bulan sebelum acara, Kohani dan ketua yayasan waktu itu mungkin nggak sampai target lah ya, nggak sampai target untuk mendatangkan Dr. Zakir Naik. Terus akhirnya Kohani putusin batal, gitu. Dibatalin. Nah, gua kan cuma bendahara, jadi kan gua nggak ikut-ikutan kan. Tiba-tiba gua ditelepon sama temennya Dr. Zakir Naik. Malam-malam tuh pas gua ditelepon, dia juga langsung telepon Dr. Zakir Naik. Jadi kita ngomong telekonferensi gitu. Udah, gua langsung ditodong. Harus tetap jalan karena Dr. Zakir Naik udah beli tiket buat timnya 35 orang. Iya. Karena ini disclaimer ya, kalau Dr. Zakir Naik itu dia punya produksian yang juga cukup bagus ya. Jadi dia tuh keliling sama produksiannya itu ya. Apa namanya? Peace TV. Wow. Peace TV itu kan dulu di India, terus ditutup, akhirnya kan pindah kalau nggak salah ke Dubai gitu. Dubai apa Qatar gitu lupa. Oke. Nah, Dr. Zakir Naik itu bawa peralatan dan tim sendiri ke Indonesia. Jadi udah punya tim produksinya. Udah. Timnya 35 orang. Iya. Kameranya itu dia bawa kalau nggak salah 15 set. Iya. Satu setnya $300.000. Ya karena Zakir Naik tuh selain dakwah, dia juga dia punya produksian yang dia pengen orang tuh banyak yang nonton, banyak yang lihat ya. Bukan cuman banyak yang nonton, tapi dia pengen videonya dia tuh bisa bertahan sampai 100 tahun. Masya Allah. Makanya dimasukin. Makanya video itu. Kalau ini resolusinya dia cari kamera-kameranya juga dia investnya begitu luar biasa. Betul. Ya. Jadi kamera dia tuh 8K. Wow. Iya. Makanya itu $300.000 satunya. Makanya kita jadi udah bukan ngejagain dokternya, menjagain kameranya juga ya. Jadi ikutan tegang. Kododi ini kan Kododi ini bisa dibilang viral ya kan. Viral. Dari beberapa belas tahun yang lalu karena
menjadi seorang mualaf gitu. Sekarang Sebenarnya udah nggak mualaf lagi. Jangan mualaf terus. Ya sekarang udah Mualaf tuh, muslim ya. mualaf tuh 2-3 tahun lah. Iya. Kalau udah itu ya udah mantan kafir gitu. Iya. Ini yang begini nih, yang ujung-ujungnya diserang. Kok Mendingan disebut mantan kafir, mantan muslim. Iya sih, Ah, bener. Iya sih. Kok tapi ini kan mungkin di luaran sana ini kan kododi yang lainnya kan juga banyak ya. Ada, insya Allah. Kalau misalnya kita flashback sedikit ya, ini kan customer butik Haji Igun kan juga bisa dibilang customer baru. Gitu. Iya. Aku juga punya customer namanya Ruben Onsu kan dia juga baru gitu kan, newbie lah, newcomer gitu. Kenalin dong. Ntar aku kenalin ya. Oh, repot. Tapi Kak Dodi sebenarnya ini dari hal yang paling sederhana ya. Kak Dodi, apa yang membuat Kak Dodi akhirnya memilih agama Islam untuk menjadi agama Kak Dodi sekarang? Kalau ditanya kenapa Islam, balik lagi ya, kan setiap agama yang kita tahu di Indonesia, yang diakui di Indonesia, itu kan pasti punya kitab sucinya. Ya. Nah, cuman Islam yang waktu gua pelajarin itu gua yakin itu bukan karangan manusia. Ya, dari kitabnya. Karena sebelum gua pelajarin Quran, gua kan udah pelajarin ulang nih kitab yang dulu gua di Kristen, Bible-nya gitu. Ternyata ada masalah ini itu. Ketika gua ke Quran, gua coba bawa standar itu ke Quran tapi nggak ketemu. Nah, kitab-kitab yang lain juga gua pelajarin tapi nggak terlalu dalam. Tapi dari konsep, kan namanya agama itu kan ada konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Itu semua gue pelajarin, gue terapkan ke semua agama, yang paling masuk cuman Islam buat gue waktu itu. Nah tapi kan kalau misalnya kita lihat memang kita bisa bilang bahwa agama itu kan bawaan turunan ya, awalnya. Oh iya. Awalnya, bukan kita yang cari, ya kan. Tapi akhirnya kayak misalnya aku sempat mencari agama apa ya yang cocok buat aku gitu kan. Dan akhirnya aku juga kembali ke Islam gitu, kembali ke Allah gitu. Jadi pencarian Kak Dodi itu cukup lama kemarin? Waktu itu kurang lebih emang 7 tahun. Ya. Tapi 7 tahun itu sebenarnya yang bener-bener riset cuma 2 tahun. Oke. Yang 5 tahun ngeliatin orang Islam. Ya. Jadi mengamati orang Islam yang 5 tahun. Ya. Jadi yang gua amatin muslimnya. Ya. Nah itu ternyata nggak tepat kalau mau belajar sebuah agama. Nggak boleh ngeliat orangnya. Ya. Apapun karena orang agamanya. pribadinya bisa berubah-ubah ya. Jadi ketika kita pelajarin sebuah agama jangan lihat orangnya, agama apapun. Ya. Nah setelah 5 tahun gue pikir 5 tahun itu ngeliatin orang yang nggak tepat, baru gue pelajarin inti agamanya. Oke. Gitu. Pas 2 tahun itu barulah gue masuk ke dalam setiap kitab sucinya. Iya. Jadi prosesnya lumayan step by step gitu ya? Iya, santai waktu itu jadi. Tapi bisa santai juga, bisa tell me juga. Tell me artinya apa? Banyak orang datang ke tempat saya diskusi 2 jam masuk Islam. Gue butuh 2 tahun. Kan kelamaan berarti kan tell me berarti. Iya. Tapi semuanya alhamdulillah masih diizinin. Ya karena kan kalau Kak Dodi mungkin rasa penasarannya beda levelnya sama rasa penasaran orang masing-masing ya. Ada orang yang pengen dapat ilmunya, oh segini aja dia rasa cukup. Mungkin kalau Kak Dodi itu lebih kritis pada waktu itu gitu ya. Ya, jadi kalau orientasinya beda. Orientasinya kalau gua waktu itu orientasinya ke kitabnya. Jadi kitabnya terus yang gua pelajarin nih. Ada orang datang nggak ngeliat kitabnya, dia ngaku denger azan, tersentuh, masuk Islam. Tapi banyak yang kayak gitu. Ada yang begitu, macam-macam. Ada yang azan, ada yang wudhu, ada yang kadang ngeliat orang sholat, ada yang begitu. Iya. Tapi kok ini kita ngomongin orang yang berpindah keyakinan nih kok. Aku beberapa teman aku pun juga ada gitu. Cuman ada beberapa yang menurut aku agak nggak sreg karena dia sepenglihatan aku mungkin di agama sebelumnya dia nggak terlalu dalam. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pindah agama terus dia bilang, gue lebih yakin dan gue lebih tenang di sini. Sampai aku berpikir kayak, emang lu waktu di agama sebelumnya nggak tenang? Nggak tenang. Emang lu udah ngulik segitu dalamnya sampai akhirnya lu memutuskan, nggak nih gue nggak suka yang ini, gue pindah ke yang ini gitu. Bener nggak sih kok pandangan aku seperti itu? Bisa ada orang yang begitu. Bisa ada orang begitu karena apa? Karena ketika dia menjalani sebuah agama, dia fokusnya hanya ngelihat ibadahnya aja. Ibadahnya doang. Ya dari cara ibadahnya dia serk atau enggak gitu. Karena ya ini mohon maaf ya, kalau di Kristen itu ibadahnya aja bisa beda-beda.
antara yang Katolik sama Protestan, apalagi di Protestan di bawahnya ada yang karismatik, itu ibadahnya bisa jauh beda. Yang satu mah khusyuk gitu istilahnya kan dengan ritual tertentu, yang lain bisa jingkrak-jingkrak di gereja, joget-joget karena ada musik, ada live band gitu. Mungkin dari orang seperti itu kan cocok-cocokan juga. Ketika ada orang lihat di Islam, gak ada tuh yang namanya kayak di gereja, orang taunya sholat sampai sujud-sujud gitu. Ya, tapi ini boleh dikatakan lagi ini hanya konsep peribadatannya aja. Tapi kalau saya waktu itu ngeliatnya nggak ke situ. Saya ngeliatnya ke kitab sucinya. Otentik nggak nih, benar-benar suci dari pencipta kita tuh bukan gitu. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini kan kalau kita berbicara agama itu kan base-nya kan keyakinan ya. Keyakinan tuh berarti kita yakin nggak sama apa yang kita yakini gitu, apa yang kita anggap benar gitu. Jadi sebenarnya kita juga kalau menurut aku kita juga nggak bisa bilang bahwa oh ini paling baik, itu nggak baik. Ini jadi tergantung dari keyakinannya juga kan Ko Dodi. Iya betul. Tapi gini, nah ini gue pengen klarifikasi nih ya. Ya. Setiap warga negara Indonesia diberikan kemerdekaan yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Betul. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ya. Berarti setiap manusia di Indonesia warga negara bebas dia memilih agama apapun. Ya. Mau pindah kemana apapun juga itu bebas pilihan dia. Ya. Cuman kalau tadi Kang Igun bilang setiap orang boleh bilang ini paling baik, justru itu menurut gua kurang tepat. Yang lebih tepat tuh begini contoh, misalnya saya Islam, berdasarkan kitab suci saya yang saya pelajarin, buat saya sebagai orang Islam, Islam itu yang benar, yang lain salah. Agama lain pun, agama apapun di Indonesia, mereka juga berhak ngomong agama dia yang benar, yang lain salah. Ya. Namanya agama kan keyakinan tadi kata Kang Igun kan. Kalau keyakinan itu berarti kan ranahnya pribadi. Dia berhak mengatakan agama dia yang benar, yang lain salah, tapi kan kita nggak harus bermusuhan. Iya. Nggak harus. Makanya ada toleransi, betul, saling menghargai. Betul. Sebagai anak bangsa tetap harus jaga persatuan. Iya. Ya. Jadi walaupun keyakinan teman-teman kita beda, kita nggak boleh bermusuhan, misalnya kalau nggak ada sebab yang jelas gitu. Kita nggak boleh menghina agamanya, kita nggak boleh menghina sesembahannya. Ya itu makanya toleransi dan saling menghargai itu yang sebenarnya yang dari kita kecil juga diajarin di PPKN ya. Iya. Bener nggak? Iya kan? Masih ada nggak tuh? Ngalamin nggak PPKN Ko Dodi? PMP. Ya Allah. Iya, habis PMP, habis itu PPKN. Ya. Tapi PMP sekarang jadi makan pren ya? Ya Allah. Tapi ini kan banyak teman-teman mungkin yang selama perjalanan 12 tahun Ko Dodi memeluk agama Islam, akhirnya banyak yang terinspirasi dari Ko Dodi. Mungkin udah ratusan atau ribuan orang yang akhirnya menjadi mualaf karena kisahnya Ko Dodi juga gitu. Enggak juga. Kalau kisah gua masuk Islam mah nggak ada apa-apanya sebenarnya. Malah ngebosenin gitu. Ya. Tapi mungkin karena ketika gua masuk Islam kan gua sudah mempelajari agama gua yang lama. Nah ketika gua mempelajari itu, waktu itu gara-garanya juga cuman gua pengen bisa ngejawab kalau gua ditanya kenapa lu masuk Islam gitu kan. Nah jadi setelah gua pelajarin ulang dan gua coba ikut berdakwah, awalnya 2 tahun tuh gua berdakwah di belakang layar. Setelah itu baru gue ikut sebuah yayasan. Itu mungkin juga yang gue menggunakan cara lain seperti kalau Dr. Zakir Naik, almarhum Syekh Ahmed Didat, itu kan memang video-video yang dulu gue tonton sebelum gue belajar ulang. Dari situ gue coba lebih dalam sedikit aja gitu. Ya kalau Dr. Zakir Naik kan jauh lebih luas kan. Dia Kristennya tahu, Hindunya tahu, Budanya tahu, Islamnya apalagi. Gue cuman di Islam dan Kristen aja. Mungkin ketika di situ itu yang membuat teman-teman Kristen sadar bahwa apa yang mereka ikuti atau mereka pelajari itu ternyata nggak sesuai dengan kitabnya gitu. Karena jadinya ketika kita pelajarin apa yang ditulis di kitabnya bagaimana, yang dilakukan sama orang Kristen bagaimana, itu ternyata ada perbedaan. Ya. Juga kalau di Kristen kan kita taunya Yesus. Ya kan, kalau teman-teman Kristen kan taunya mereka pengikut Yesus. Tapi ternyata di kitabnya mereka sendiri yang disebut Kristen itu bukan Yesus. Yang disebut Kristen itu Paulus. Pada bengong kayaknya. Enggak, kalau gue memang jujur nggak nyampe. Karena agama gue juga masih belajar. Kita nggak seberat itu. Justru Ko Dodi karena
memang punya pengalaman dan punya rasa ingin tahu yang besar. Jadi memang ya terkadang apa yang diucapkan Ko Dodi kadang juga suka kontroversi dan menimbulkan argumen dari agama sebelah juga gitu ya Ko Dodi ya. Ya memang begitu. Tapi gue di yayasan ini dengan pengurus yang lain, kita tuh sudah sepakat, kita nggak boleh ngomong di publik asal ngomong atau asumsi. Ya, karena di belakang kita ada yayasan dan agama kita nih. Kalau kita salah ngomong, bisa digoreng gitu istilahnya kan. Jadi apapun yang gue ngomong di publik atau di YouTube, itu semuanya ada ayatnya. Ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan gue kalau ada ngomong, misalnya di kitab ini ada ayat yang tidak otentik atau tidak asli, gue tunjukin bukunya. Mau lihat, ada Nogobono. Buku apa tuh Ko Dodi? Gue tunjukin kitabnya mereka sendiri. Ada keterangan ayat ini pasti tidak asli gitu. Jadi ada bukti-bukti validnya. Ada, mau lihat. Tapi emang ya Pam, namanya orang tuh datang ke butik tuh bisa ngobrol tentang apa aja. Iya kan, ini Tapi juga satu. kan harus beli baju ya. Iya dong. Nggak usah beli baju, ujung-ujungnya beli baju benar. Ya ujung-ujungnya harus bisnis Koko. Iya, Koko. Tapi ini kan Koko ada yayasannya apa namanya Kok? Yayasannya Garda Mu'alaf Indonesia. Garda Mu'alaf Indonesia. Nah ini kan aku kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Ruben. Jadi ternyata Ruben tuh juga dapat insight dari teman-teman yang mualaf. Mereka setelah mualaf, tapi mereka tuh nggak tahu harus memulai dan belajar pedalaman Islam itu harus kemana dan bagaimana. Gitu. Nah kalau misalnya Ko Dodi sendiri ada nggak kayak maksudnya setelah misalnya orang ikut masuk Islam gitu, tapi setelah itu tuh ada misalnya pembelajaran seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu, karena kan mungkin mulainya beda sama orang Islam yang memang mulai dari awal kan. Bayangin misalnya masuk Islam umur 45 tahun gitu kan, maksudnya ilmu untuk belajar cepatnya aja kan pasti kan juga susah. Ko Dodi ada nggak? Gitu, ada. Namanya Yayasan Garda Mu'alaf. Harus ada. Jadi kalau ada orang bersahadat di tempat kita, pertama-tama kalau yang cowok gue tanya dulu. Ya setelah sahadat nih ya, udah sunat belum? Kalau belum, tentuin jadwal sunat. Berapapun umurnya. Berarti Ko Dodi sunat 12 tahun yang lalu dong? Enggak, justru kalau gue sunat dulu waktu masih Kristen. Buat kesehatan dulu. Buat kesehatan. Jadi aman deh tuh stepnya udah lewat. Udah lewat. Jadi kalau ada orang bersahadat, yang cowok gue tanya udah sunat belum? Kalau belum kita langsung bikin jadwal untuk sunat. Kalau dia nggak bisa datang ke klinik yang kita tunjuk, kita samperin. Kita yang kirim dokter ke rumah dia. Emang masih ngetren sunat di rumah ya? Kan masih. Udah banyak teknologinya. Masih. Jadi sekarang sunat di rumah itu juga cepet dan nggak sakit. Nggak sakit. Ada yang nanya umur 67 tahun kayak kakek. Kok mualaf? Mualaf baru ada tempat gue nih. Oh gimana dong saya sunatnya udah 67 tahun. Bapak pilih mau pakai kampak atau pakai samurai gitu. Sekarang udah canggih, nggak sakit. Ya sekarang udah canggih nggak sakit. Jadi kita bisa kirim dokter ke rumah, sunat di rumah. Mungkin seminggu, nggak sampai 2 minggu udah sembuh. Udah sembuh. Itu kalau yang cowok nih kok. Nah setelah itu, yang cowok cewek nih, setelah sadat kita kasih perangkatnya. Ya, buku, tolong dibaca, sajadah kita kasih, bahkan kita punya sajadah contekan. Ada sajadah contekan gitu. Buat baca Quran. Buat baca. Jadi ada bacaan sholatnya di sajadah. Setelah itu, gue bikin jadwal, justru gue minta mereka yang bikin jadwal untuk mereka sendiri. Tolong tentuin dalam seminggu 2 hari. Ya, 1 pertemuan 90 menit, kita kirim guru ke rumah masing-masing. Jadi nggak perlu mereka datang ke tempat kita, belajar di tempat kita, enggak. Kita kirim guru privat ke rumah masing-masing. Kalau mualaf cewek, kita kirim guru cewek. Kalau mualaf cowok, kita kirim guru cowok. Seminggu 2 kali, 1 pertemuan 90 menit, mereka diajarin belajar Islam dari A sampai Z. Dari mulai berniat, berwudu, sholat. Jadi nggak dilepas ya kok? Enggak, sampai ikro, sampai bisa baca Quran. Jadi total kita kirim guru tuh, sekarang yang saya bikin 32 pertemuan. Dulu masih jor-joran nih. Ada yang sampai 80 pertemuan gitu, bacaan Qurannya sampai bagus gitu. Cuman dengan makin banyaknya orang yang syahadat, jadi gurunya sekarang kita batasin 1 mualaf 32 pertemuan. Nanti setelah itu kalau dia mau lanjut ya sendiri. Urusannya lain sendiri. Iya. Jadi dan itu semuanya nggak ada yang perlu dibayar.
Ya, itu memang dari ibarat kata CSR dari yayasan yang Ko Dodi memang bangun gitu sama Bukan teman-teman ya. CSR, malah itu sebenarnya program utama kita. Oh, program utama. Program utama kita. Untuk mendampingi teman-teman yang mualaf. Membina, iya. Jadi jangan sampai kita nggak mau orang masuk Islam tapi dia nggak menjalankan Islamnya. Ya kan? Ada orang yang datang masuk Islam karena dia belajar, bagus. Tapi ada banyak juga orang datang masuk Islam karena mau menikah. Nggak salah. Ya, saya sering bilang, masuk Islam lewat pernikahan nggak ada yang salah. Pernikahan cuma salah satu cara buat masuk Islam. Tapi yang kita harapkan kan setelah masuk Islam menjalankan Islamnya. Nah itu kita sediain perangkat buat mereka bisa mempelajari Islam dan bisa menjalankan Islam dengan baik. Oke. Tapi kok ini aku boleh tanya nggak? Ini kan banyak teman-teman yang mualaf yang akhirnya maaf ya, beberapa teman aku juga yang akhirnya ditinggalin sama keluarganya. Karena tinggalin apa disuruh keluar dari ya mungkin ya lebih tepatnya seperti itu karena kepercayaannya udah beda gitu. Nah di situ ada ini juga nggak kok kayak proses untuk nggak ditinggalin sama yayasan gitu? Ada dong, ada. Gini, jadi begitu orang ini masuk Islam mualaf, kan kita sudah tahu nomor kontaknya. Begitu dia ada apa-apa di rumah, kita pun siap datang ke rumahnya. Anda mualaf gue yang digebukin di rumah, ya kita datang. Bahkan kita juga bisa sediakan bantuan hukum kalau mereka perlu. Kita sediain pengacara gratis, nggak usah orang dibayar. Segitu niatnya ya. Jadi benar-benar nggak ditinggalin sendirian. Terus kalau mualaf-mualaf itu ada yang diusir dari rumahnya, kita tampung. Jadi ada berapa sekarang yang ada di rumah? Yang sekarang ada 3 orang. Ada 3 orang, yang satu sahadatnya sama dokter Zakir Naik malah. Wow. Sahadatnya tahun lalu sama dokter Zakir Naik di Bandung. Cuman dia ngasih tahu orang tuanya baru bulan yang lalu. Ketika orang tuanya tahu, ya udah. Huru hara keluar, kita tampung sekarang. Nah, udah. Begitu datang kita langsung kasih guru. Ini kan aku juga sempat baca bahwa di bulan Juli nanti Ko Dodi akan mensyahadatkan sekitar 700 orangan lagi. Kurang lebih 600. Itu agendanya apa? Jadi saya diundang kerjasama sama sebuah pesantren di Melak, Kutai Barat. Mereka itu memang juga melakukan pembinaan-pembinaan di sekitar mereka. Itu nanti akan diadakan acara ikrar massal, sunat massal, sama nikah massal. Nah, yang ikrar massal ini nanti saya kerjasama dengan pesantren ini untuk cari tim sekalian buat sunatin. Mungkin yang sunat bisa 1.000 orang. Jadi itu pertumpahan darah sebentar tuh. Tapi sekarang udah gak ada darahnya. Iya, udah. Kemarin belum lama bulan Desember saya ke Morowali Utara. Di sana ada kira-kira 300 orang dari suku Tautawana yang masuk Islam, bersyahadat. Yang ini nanti kalau nggak salah nih dari suku Dayak. Tapi kita sekarang lagi list nih. Supaya orang yang masuk Islam ini benar-benar atas kemauan mereka sendiri dan kalau nggak salah ini bukan dari orang yang beragama gitulah. Atau makanya saya lagi minta daftarnya. Insya Allah mohon doanya bulan Juli nanti ke Melak, Kutai Barat untuk Kutai Barat. Jadi memang ini agenda udah dari tahun ke tahun ya. Jadi keliling memang sasarannya kemana, lagi kemana. Jadi Koko keliling tuh ya. Jadi gini, Kang Igun, kita di negara Indonesia ini kan kita punya aturan pemerintah. Namanya keputusan bersama 2 menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Di dalam keputusan bersama itu di bab 3 pasal 4 dinyatakan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Ya, jadi kita nggak boleh datang ke rumah atau ke tempat orang yang udah beragama, kita ajak-ajak masuk Islam enggak. Tapi yang kita lakukan adalah kita mengirim dai-dai ke tempat-tempat orang yang belum beragama. Bahkan ada juga kita nampung beberapa orang yang dari pedalaman di sini untuk kita ajarin Islam. Bahkan sudah ada yang hafal 5 juz gitu. Masya Allah. Yang di pedalaman, ketika kita bertemu dengan teman-teman dari agama lain yang juga nyari orang, ya sudah kita tarik garis saja, lu sono gua di sini ya gitu. Gua nggak ke sono, lu nggak ke sini gitu. Itu tuh pelajaran agama. Tapi untuk orang-orang yang belum beragama. Kalau untuk orang-orang yang sudah beragama kita nggak mendekati atau nggak mengajak mereka. Cuman ya ini teman-teman yang dari misionaris, yang di pedalaman maupun yang di kota, mereka tuh sebenarnya nggak setuju dengan keputusan bersama itu. Mereka maunya tetap mengajak orang untuk masuk agama mereka, karena alasannya di dalam kitab mereka ada perintahnya gitu.
Perintahnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena ayat itu dijadikan amanat agung, makanya mereka tetap ngajak orang yang mau sudah beragama maupun yang belum untuk masuk agama mereka. Dan itu caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Oke. Ya dari kalau misalnya Ko Dodi bersama teman-teman punya caranya sendiri ya, karena bagaimanapun juga Islam itu kan agama yang membawa kelembutan, harus benar-benar dari hati, ya kan? Jadi bukan jadi kayak orang lagi kampanye milih kepala negara atau pejabat gitu kan. Ayo coblos. Jadi masuk Islam kan nggak seperti gitu ya. Di Islam kita kenal la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tidak ada paksaan. Ko Dodi, ini kan Ko Dodi walaupun sekarang udah Muslim ya, insya Allah Muslim yang istiqomah gitu. Amin. Kalau tips dari Ko Dodi untuk menjaga kita agar tetap istiqomah apa? Ingat akhirat. Ingat mati. Ingat mati. Ingat ending. Iya, ingat tuh Ustadz dari Sulaiman tuh, orang kaya mati, orang miskin mati. Kalau kita nggak ingat mati, susah istiqomah. Kita ngerasa hebat terus ya. Iya, kalau kita ingat mati, everlasting. Nah, kalau kita ingat mati, apapun milik kita, nanti kita ingat ini nggak bakal dibawa gitu. Iya kan? Kalau nggak dibawa, terus yang mau kita bawa apa kalau bukan amal? Itu aja. Tapi kalau semangat Ko Dodi ini, Ko Dodi tularkan ke keluarga nggak? Keluarga punya semangat yang sama seperti Ko Dodi, apa mereka biasa-biasa aja? Sekarang gue cuma berdua sama istri, satu keluarga. Keluarga gue yang dulu kan terpaksa pisah. Anak gue 3. Dari 3 anak ini yang paling kecil udah masuk Islam. Ya sekarang gue cuma berdua-duaan aja sama istri kemana-mana. Belum dikasih anak gitu. Jadi udah sekarang kayak pacaran lagi gitu. Honeymoon. Honeymoon tiap hari. Honeymoon terus. Ada kalau kemana-mana honeymoon. Honeymoonnya nggak bisa tiap hari lah. Nah kalau kita berbicara, ini kan Ko Dodi ini kan memang aktivitasnya tuh padat banget ya. Aku tuh yakin banget kalau Ko Dodi itu mau sarapan, mau makan suka telat-telat kan. Pasti ada lah. Sekarang udah agak teratur sekarang. Sekarang ada karena ada istri kan. Nah, Igun ada tips nih ya buat customer yang ada di rumah. Izin Ko Dodi sebentar ya Ko Dodi. Nih. Nah, Ko Dodi kalau mau cobain juga boleh. Jadi di tangan kita nih ya ada Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini tuh salah satu varian dari Dilan Matcha series ya. Yang udah pasti enak banget dan ini bisa dijadikan solusi karena gampang banget buat dibawa kemana-mana nggak pakai repot ya. Kita cobain boleh ya. Bismillah. Gimana Pak? Enak nggak? Kak, ini emang si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini paling the best enaknya. Ya pasti dong Pam, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena pemirsa bayangin ya, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya tuh bikin rindu. Dan ini selain enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang camilan yang anti ribet banget. Jadi customer semua di rumah langsung aja nyetok yang banyak di mobil, di motor, di tas, di rumah, atau di mana aja. Jadi kalau makan tinggal ambil aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Terima kasih Dilan. Kita mau ingatin lagi juga bahwa akan ada film terbaru dari Dilan ITB 1997. Jadi ini sudah tayang di bioskop tanggal 30 April 2026 ya. Ariel sebagai Dilan, Ralinsya sebagai Milea, Niken Anjani sebagai Ancika ya. Ada promo nggak Kak? Ada promo dong buat kalian untuk bisa dapetin tiketnya. Langsung aja beli lewat aplikasi GoPay kalian. Kalian akan dapetin gratis biaya admin plus cashback dengan Rp25.000 ya. Promo ini berlaku se-Indonesia. Oke, sukses buat Dilan. Jadi selain aktivitas di bulan Juni nanti, kira-kira bakal menghadirkan Ustadz Dunia siapa lagi nih yang bakal ke Indonesia? Kalau yang Ustadz Dunia tahun ini mungkin ya insya Allah nih mohon doanya. Insya Allah bulan Oktober. Nanti mungkin akan diadakan di Nusa Tenggara Barat. Ya. Saya dapat kabar bahwa gubernur ini orang yang datang ke saya ini ngomongnya begitu ya. Ini gubernur NTB pengen bikin acara namanya International Mu'alaf Summit.
Oke. Wow. Oh. Jadi internasional mualaf nih. Jadi undang mualaf nih. Tapi kita juga akan undang beberapa ulama lah. Jadi nanti pengennya di acara itu ini menjadi acara yang saling bisa sharing, bisa saling menguatkan gitu ya. Jadi nanti kita akan undang mualaf-mualaf yang dari seluruh dunia. Seperti mungkin kalau tahu ada siapa? Sniko, ada Dr. Bilal Philips, ada siapa ya kemarin? Lily J, kalau tahu ya. Dan yang lainnya. Ada Bobby dari Thailand. Ya. Di acara ini nanti mudah-mudahan yang akan diadakan di Islamic Center di NTB. Saya nggak tahu di Islamic Center yang mana nih, karena banyak Islamic Center ya. Ya. Nah, itu nanti akan nggak jauh acaranya jadwalnya dengan MotoGP. Karena biar masih rame gitu. Biar masih rame jadi kesana gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya sepak terjang Kododu ini juga akhirnya tercium oleh dunia juga ya Kododi. Karena Kododi ada aktif di YouTube, ya kan, ikut pembicara-pembicara di tingkat internasional gitu juga ya. Kalau misalnya dunia internasional melihat Islam sekarang itu seperti apa Kododi? Kalau dari kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu, Islam itu sebenarnya sudah dipandang menjadi agama yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Ya. Bahkan, kan kita tahu kalau di Kristen itu ada denominasi. Ada Katolik, Protestan, Ortodok, ya macam-macam di bawahnya ada Anglikan dan sebagainya. Kalau denominasi-denominasi ini dipisah, Islam itu sudah agama yang terbesar di dunia dari tahun 2000. Itu udah menurut data ya. Kalau Kristennya dipisah-pisah. Tapi kalau Kristennya digabung, sekarang memang Kristen secara total masih yang paling besar. Ya. Mungkin sekitar 2,4. Islam sekarang sudah sekitar 2,0 sekian miliar. Prediksi yang pernah saya baca, itu 2050 nanti Islam dibandingkan dengan Kristen semua yang di total, bedanya mungkin hanya sekitar 1-2%. 2050. Tapi prediksi mereka 2070 Islam akan melewati mereka semua. Walaupun digabung. Tapi kalau dipisah-pisah, Islam udah terbesar dari tahun 2000. Dari tahun 2000? Dari 25 tahun yang lalu Islam udah terbesar kalau Kristennya dipisah-pisah. Iya. Tapi kan sebenarnya target kita sebagai Muslim ya sebenarnya bukan jumlahnya ya. Tapi bagaimana kita bisa menanamkan kualitas keislaman dalam diri kita gitu. Karena terkadang walaupun kita Islam, kita Muslim, tapi terkadang kita juga tidak bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah itu dengan baik. Ya kok ya. Jadi kalau tadi Kang Igun tanya bagaimana pandangan dunia terhadap Islam, sekarang boleh dikatakan dunia itu memang seperti dibagi dua ini ya. Satu sisi yang bukan Islam, satu sisi yang Islam. Kalau Islam kan kita memang taunya dari keluarga kita sudah kita ditanamkan moral-moral tentang Islam. Yang setengah ini ya yang punya kepentingan macam-macam, termasuk di dalamnya kepentingan bisnis, ini kan juga mengincar orang Islam nih buat bisnisnya. Tapi Islam ini kan tidak bisa menerima semua produk yang ditawarkan oleh dunia di luar Islam. Ya karena ada yang halal, ada yang enggak ya. Minuman keras, makanan yang haram, belum lagi fashionnya gitu kan, karena Islam punya standar sendiri gitu. Betul. Ini yang kadang-kadang jadi menimbulkan beberapa contoh lah Islamofobia, contoh lah nanti ada yang liberal dan sebagainya, yang juga mencoba merusak Islam dari dalam juga gitu, ada yang begitu. Jadi kita sih sebenarnya kalau buat orang Islam, kita nggak usah ngelihat yang dari luar seperti apa. Kita cuma tinggal belajar Islam sampai mati. Kita tinggal jalanin dengan sepenuh hati dan sesuai dengan perintah Allah. Udah. Gitu aja. Berdasarkan Al-Quran ya. Berdasarkan Quran. Kita cuma berusaha bertakwa gitu aja. Kalaupun ada serangan-serangan apa yang dari luar, ya itu serahin aja kepada yang ahlinya gitu lah. Betul. Gitu. Nah, ini kan Koko kan berarti ada namanya Koko, berarti ada darah-darah Tionghoa ya. Cina gua. Iya Cina ya kan. Pernah nggak mengunjungi masjid-masjid yang ada di dataran Cina? Pernah nggak? Di Cina belum, kalau di Cina belum. Tapi kalau masjid yang bercorak Cina di Indonesia udah sering. Kemarin aku ke Guangzhou, aku mampir di salah satu masjid di situ. Wah itu ternyata peradaban Muslim di Cina itu juga sudah maju banget. Maju banget gitu. Islam masuk Cina udah dari abad ke-7. Iya abad ke-7.
Wow. Abad ke-7 itu artinya mungkin hanya Kita di sini belum apa-apa, di sana udah ada Islam ya? Di Indonesia kurang lebih sama. Sudah ada sahabat Nabi yang ke Indonesia juga. Iya. Ke Cina juga, ke Indonesia juga di abad ke-7. Iya. Kira-kira mungkin hanya 40 atau 50 tahun setelah Nabi wafat. Kemarin saya baru dikasih tahu bahwa di Barus, di mana, Sumatera Utara, ada kuburan Syekh Rukunuddin. Beliau wafatnya di situ tahun 45 Hijriah. Bayangin, tahun 45 Hijriah itu tahun berapa Masehi? Berarti kan 622 tambah 45. 677 Masehi sudah ada sahabat Nabi yang ke Barus. Di Cina juga begitu, sudah ada yang ke sana dari sahabat-sahabat. Berarti pergerakannya pada waktu itu tuh langsung masif ke seluruh dunia ya? Iya, cuman memang kalau yang di Indonesia pertumbuhan Islamnya agak terhambat. Karena di Indonesia kan waktu itu kan masih banyak yang Hindu, Buddha. Ya. Kan kalau yang ini kan mengenal kasta-kasta. Jadi menerima Islamnya memang agak lama. Pelan-pelan. Baru kira-kira 800 tahun kemudian baru Islamnya mulai berkembang. Baru berkembang lagi sekitar setelah ada Wali Songo. Iya. Tapi di Indonesia udah boleh dikatakan keren ya, Kododi tuh jadi belajar sejarah juga ya Kododi ya. Jadi kayak mau nggak mau bukan hanya sekedar jadi mualaf ya kok. Terpaksa. Iya justru maksudnya keilmuan Kododi sama kita yang dari lahir Islam aja. Karena maksudnya Kododi itu kan mencari ya gitu. Jadi kayak rasa pengen tahu itu tuh nggak akan ada habisnya Kododi ya. Iya betul. Nah, sampai sekarang. Kalau misalkan nih kita ngomongin standar Islam itu sholat gitu kok ya. Pernah nggak sih kok nemuin kayak di kitab-kitab sebelumnya yang kok pelajarin kayak misalkan di Bible atau apa, ada aturan sholat yang tercantum di situ kok? Sebenarnya ada. Ada kok. Nggak cuma sholat doang. Ada puasa, babi juga haram. Ada sujudnya. Ya. Dijelasin kok. Ada jelasin. Ada yang namanya apa? Kalau kita sebut zakat ya, mereka sebut perpuluhan. Belum lagi ada yang kerudung. Belum lagi ada mandi junub. Mandi junub juga ada. Ada lagi akikah. Ada lagi riba haram. Wow. Justru ketika dulu gue pelajarin, ternyata yang dilakukan sama orang-orang Islam, yang gue lihat, yang gue amatin, itu kok yang dilakukan sama Yesus yang gue sembah dalam kitab gue yang lama gitu. Oh gitu. Jadi Yesus di dalam kitab yang dulu saya itu yang Kristen, Yesusnya disunat, Yesusnya puasa, Yesusnya nggak makan babi, Yesusnya sujud, bahkan diceritakan di salib mati kan, ketika diturunkan dari salib dikafani, Yesusnya orang tuanya juga akikah, Yesusnya juga mandi besar atau baptis atau mikvah kata mereka. Baptisnya Yesus itu sama dengan mandi besarnya orang Islam. Wow. Jadi ini 7 ini yang ngejalanin malah orang Islam. Loh, katanya istilahnya Yesus kan kita taunya Kristen. Ternyata Yesus nggak pernah nyebut Kristen, nggak pernah disebut Kristen. Yang disebut Kristen itu ternyata orang yang bernama Paulus. Nah, terus yang dilakukan sama Yesusnya malah sekarang yang melakukan orang Islam. Jadi ketika gue ditanya sama kakak perempuan gue, lo kenapa masuk Islam? Gue bilang, gue mau ikut Yesus, gue bilang gitu. Loh, selama ini kan kita ikut Yesus jadi Kristen. Enggak, selama ini kita jadi Kristen ikut Paulus. Gue bilang gitu. Ayat-ayatnya ada, bisa dibedain gitu. Berdebat deh tuh sama kakak. Enggak sampai berdebat lah. Cuman hari kakak gue bilang, yaudahlah masing-masing gitu. Cuman, ketika sekarang ya, kita sudah di Yayasan Gadam Mualaf ini, ketika ada orang Kristen datang, mau konsultasi atau mau diskusi, yang pertama kali gue tanya sama orang Kristen itu begini, Kang. Kamu selama ini jadi Kristen, kamu tuh dalam hati ngerasanya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Dengan spontan orang Kristen pasti akan bilang, gue pengikut Yesus. Ya kan? Tapi setelah gue tunjukin, gue bukain kitabnya satu-satu, ayatnya gue suruh baca sendiri. Nanti udah berapa ayat dibaca, baru iya ya, gue pengikut Paulus ya gitu. Berarti Kododi itu selalu melakukan pengulangan dari setiap tanda tanya orang-orang yang datang menghampiri Kododi. Iya, iya. Mungkin jadi tayangan ini hari ini juga bisa mengundang tanda tanya juga nih dari customer aku gitu. Karena kalau aku terus terang ketemu Kododi hari ini jadi banyak
banget dapat insight ya Ko Dodi ya. Ternyata memang ya balik lagi bahwa sebuah kepercayaan itu memang bukan hanya kita cari luarnya aja. Tapi kita harus kalau mau masuk ke dalam satu kepercayaan tertentu kita harus masuk ke dalamnya ya Ko Dodi ya. Iya, jadi ya sama juga untuk semua penganut agama apapun lah buat kita juga ya. Iya. Kita sebagai muslim, kita mengaku sebagai orang Islam, ya seharusnya kita juga tahu agama kita. Ya. Seharusnya kita juga tahu kitab kita. Apalagi kalau kita bisa membaca, apalagi kalau kita bisa sampai menghafal. Ya. Mungkin di agama lain tidak ada tradisi menghafal. Ya. Tapi kalau di dalam Islam kita bisa hafiz Quran itu udah kita jadi keluarganya Allah loh padahal. Jadi walaupun kita baca terus tapi kita nggak mengamalkan juga percuma. Ya. Yang paling penting justru mengamalkannya itu kan. Ya. Kita baca kalau nggak ngerti ya gimana dong. Ya. Makanya kita harus sering mentadaburi Quran. Betul. Nah ini sebelum kita closing nih Ko Dodi. Bagaimana cara Ko Dodi menjaga agar bisa terus istiqomah? Gini. Kalau, pasti ada up and down-nya dong jujur. Kita manusia. Ya kan? Ya. Apa yang Ko Dodi lakuin di saat Ko Dodi mulai dapat titik lemah? Ya. Setiap kali saya misalnya iman turun, gue tuh selalu ingat begini Kang Igun. Selain ingat mati ya, yang gampang yang gampang bisa kita terapin Ko Dodi. Iya, gue selalu ingatnya begini. Nikmat iman Islam ini kan nikmat buat kita kan. Iman Islam itu adalah nikmat buat kita yang paling tinggi. Ya. Yang paling tinggi. Lebih tinggi dari apa? Rezeki anak soleh. Lebih tinggi daripada apa? Kesehatan. Lebih tinggi dari apa? Harta. Ya. Jadi kenikmatan harta itu adalah kenikmatan paling rendah. Ya, bukan gue bilang nggak boleh kaya, bukan. Ya harta segitu doang gitu ya maksudnya. Iya, nggak bakal dibawa kan? Nggak bakal dibawa juga. Nikmat harta paling rendah, di atasnya kesehatan, di atasnya lagi rezeki anak soleh, tapi yang paling tinggi adalah nikmat iman Islam. Iya. Terus ketika mungkin iman gue juga lagi turun, gue selalu ingat begini. Dulu ketika gue masuk Islam, itu gue masuk Islam karena diizinkan Allah SWT. Iya. Kita nggak bisa loh. Mengislamkan siapapun kita nggak bisa. Ya. Yang bisa membolak-balik, yang bisa membolak-balik hati manusia cuma Allah SWT. Ya. Nabi aja nggak bisa, ya kan membawa istilah pamannya masuk Islam, apalagi kita gitu. Ya. Jadi ketika mungkin iman gue lagi turun sedikit, gue cuma berpikir dulu waktu gue masuk Islam, gue udah diizinkan Allah SWT, dan pada saat itu gue udah dikasih penghargaan yang paling tinggi dari Allah. Masya Allah, panggilannya. Karena nggak semuanya orang bisa terpanggil. Iya. Sama halnya seperti kita menjalankan sholat subuh atau sholat tahajud. Orang yang bisa jalanin sholat subuh dan sholat tahajud berarti dia orang-orang yang terpilih. Karena nggak semua orang dibangunin sama Allah untuk bisa bangun sholat subuh dan tahajud. Kadang udah bangun juga masih agak ngatiem alias ngantuk. Ya kan? Jadi berbahagialah apabila kita di setiap paginya masih dijadikan pilihan Allah untuk bisa mengawali hari dengan menjalankan ibadah sholat subuh dan sholat tahajud. Ini kalau ngobrol sama Ko Dodi nggak bakal bisa panjang. Tapi aku penasaran banget nih reaksi kalian dengan kehadiran Ko Dodi di episode kali ini seperti apa ya. Jangan lupa komen ya. Komennya nggak boleh ngomel-ngomel ya. Komennya harus tetap fokus. Benar. Ya kan. Karena insya Allah apa yang saya sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan saya buat Ko Dodi ini karena rasa keinginan tahu saya bagaimana Ko Dodi menjalankan perjalanannya sebagai seorang mu'alaf. Ya. Kira 2 jam. Ya jangan, kuotanya mereka nggak cukup Ko Dodi. Salam buat istri, salam buat teman-teman, salam buat teman-teman juga yang ada di yayasan. Suatu saat insya Allah kita bisa silaturahmi ke sana. Terima kasih banyak customer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.